Oleh karena itu, ucapan terima kasih karena benar-benar ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan. Insyaallah mudah-mudahan mulai dari awal sampai akhir nanti pelaksanaan Hardanas ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga harapan kita untuk betul-betul benar-benar bisa terlaksana dan stunting bisa kita temukan, warga berencana menjadi bagian yang akan kita, warga yang benar-benar berencana, dan apa yang menjadi keinginan kita bersama menjadi kota hebat dan Indonesia emas 2045. Saya ingin sampaikan bahwa warga itu merupakan salah satu yang terpenting bagi kita. Tanpa keluarga, saya kira kita tidak bisa berubah. Dan apabila keluarga itu benar-benar bahagia, insya Allah hidup ini akan jadi nyaman. Hidup ini akan jadi. Karena keluarga itu adalah tempat kita, apa saja di situ, buat curhat-curhatan juga keluarga, mau yang nyaman-nyaman, boleh sama di keluarga. Tapi sebaliknya demikian, kalau keluarganya sudah berantakan, maka yakin. Kalau keluarganya sudah broken home, sudah kami bisa dicapai. Yang jadi korban siapa? Ya keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak akan mungkin kita akan mencapai sebuah kemajuan dan target Pak Presiden 2045 menjadi Indonesia emas, di mana di kala itu usia produktif akan jauh lebih besar daripada usia produktif. Kalau sekarang ini tantangan kita masih sangat besar, khususnya di Indonesia, khususnya di kota-kota, maaf, kita masih angka stunting masih tinggi. Data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sekarang ini sudah di angka 14 sekian, hampir 19% stunting. Sudah berbagai cara telah kita lakukan beberapa intervensi, baik dengan secara khusus langsung dan berbagai mitra, termasuk baik pemerintah maupun stakeholder, perusahaan dan juga lembaga semua. Terus penyimpanan bayi secara masif dilakukan, intervensi langsung, pemberian makanan tambahan kepada bayi stunting dan semacam. Tapi ini masih tinggi. Mudah-mudahan 2025 nanti ke depan stunting kota itu sudah, kalau bisa sudah di angka di bawah 10%. Kalau ini secara masif kita lakukan, aku yakin bisa. Kenapa tidak? Daerah lainnya mampu. Dari berbagai literasi yang kita baca, banyak kabupaten kota yang secara ekstrim mampu melakukan penurunan stunting yang luar biasa. Sumedang, salah satu kota di Lombok, Mataram sana, dari 20% langsung turun menjadi 8%. Terus pendataan secara masif dilakukan semua, termasuk juga mikro-mikro yang dari Basnas juga ikut melakukan intervensi terhadap hal ini. Apalagi kota kita kecil dibandingkan kota-kota yang lain. Yang penting kita konsisten dan secara masif kita lakukan. Kita juga banyak perusahaan-perusahaan yang mau melakukan itu. Kan kegagalan kita dalam hal menangani masalah pendataan sebenarnya. Itu ada dari KPI di belakang, ada dari Metano. Kenapa harus sekarang ini? Karena angka sekarang ini itu nanti di 2045 akan menjadi pemimpin kita yang akan menggantikan kita di tahun depan. Kalau kita tidak lakukan itu, maka jangan harap Indonesia ini emas. Kalau stunting makin tinggi, maka mungkin akan muncul bukan Indonesia emas, tapi
Indonesia cemas dengan persoalan ini. Benar-benar tipis itu Indonesia cemas dengan Indonesia cemas. Kalau kita lakukan, terus yang sekarang itu sudah otomatis menjadi persoalan daerah. Pasti, karena tingkat pemikirannya, kesehatannya itu akan menjadi beban daripada negara yang kita cintai, termasuk daerah. Dan ini perlu diberikan pemahaman, karena sebagian besar kita juga menganggap bahwa yang kecil-kecil itu ada stunting. Makanya sahabat saya Pacaman Kota Selatan awalnya kalau ada stunting saya nggak enak hadir. Kenapa Pacaman? Ya, ketika berbicara stunting sehari semua mata tertuju pada saya. Dianggap saya ini adalah bagian stunting. Saya bilang bagus Pacaman, karena kenapa? Supaya mereka juga langsung secara langsung bahwa pendek itu bukan karena aku kecil, bukan karena stunting. Karena ada juga faktor genetika di situ. Jangan khawatir Pacaman. Justru orang-orang kecil-kecil itu orang pintar semua dan cepat melakukan akselerasi. Kenapa? Karena antara otak dengan perut itu dekat. Beda seperti saya tinggi begini dari jauh ke bawah. Coba kita lihat para top leader dunia. Ada Pak Habibie, orangnya kecil. Presiden Rusia dulu, Uni Soviet dulu, ya bukan Soviet, Gorbachev, kecil. Sekarang ini coba kita lihat Presiden Rusia, Putin, kecil, tapi luar biasa. Bahkan mampu mengalahkan yang besar-besar. Jangan dianggap. Maka sebenarnya penting untuk kita semua. Dan saya berharap nanti ibu-ibu, karena kebanyakan saya ibu-ibu hadir ini, tanya kepada narasumber kita, keluarga itu seperti apa, berencana itu seperti apa. Ini saya juga sering sampaikan di manapun bahwa berencana itu penting bagi anak muda pun juga harus berencana. Ini sering juga sampaikan. Kemarin di acara KMP sampai anak muda pun harus berencana. Dan semua harus berencana. Tidak boleh tidak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak sekalian. Mohon mengikuti sebenarnya sampai selesai. Dan kalau ada hal-hal yang memang harus kita tanyakan. Bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang nyaman. Kalau yang sampaikan tadi membaca doa. Baik, dengan izin Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, mari bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seminar keluarga berencana saya nyatakan dibuka secara resmi. Beda-beda tipis. Kalau saya ada keluarga berencana di keluarga aja ya. Lebih lengkap kata depannya saya. Terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan dan sukses bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om, santi, om, namo buddhaya, salam.